PD versus NPD, percaya diri atau narsistik. Bagaimana jika saya bilang salah satu hal yang paling sering disalahpahami hari ini adalah percaya diri. Kita hidup di zaman ketika orang yang berani tampil sering dianggap hebat, orang yang berani bicara disebut mempunyai value, orang yang berani mempromosikan dirinya dianggap orang yang mempunyai personal branding epic, orang yang lantang menyampaikan pendapat dianggap punya mental kuat. Tapi di saat yang sama, kita juga hidup di zaman ketika banyak orang mulai sulit membedakan mana percaya diri yang sehat dan mana ego yang sedang menyamar sebagai kepercayaan diri. Masalahnya kita sering salah membaca manusia. Orang yang terlalu dominan kita anggap percaya diri, orang yang selalu ingin menang kita anggap ambisius, orang yang sulit menerima kritik kita anggap punya prinsip, orang yang merasa paling benar kita anggap punya pendirian, orang yang selalu ingin menjadi pusat perhatian kita anggap punya jiwa pemimpin. Kita sering berkata dia memang orangnya pede, dia memang berani, dia memang punya mental pemenang, dia memang tahu value dirinya. Padahal belum tentu. Bisa jadi bukan percaya diri yang sehat, tapi ego yang berlebihan. Bisa jadi itu bukan keberanian dari dalam dirinya, tapi kebutuhan untuk selalu divalidasi. Bisa jadi itu bukan self-confidence, tapi kecenderungan narsistik yang membuat seseorang sulit untuk menghargai orang lain. Namun di sisi lain, kita juga harus hati-hati, karena kadang kita terlalu cepat menuduh orang yang berani tampil sebagai narsistik, orang yang punya mimpi besar dianggap sombong, orang yang berani bicara dianggap sok pintar, orang yang percaya pada dirinya sendiri dianggap merasa paling hebat. Padahal tidak semua orang percaya diri itu narsistik. Disinilah pentingnya membedakan antara PD atau NPD. PD adalah percaya diri, sementara NPD adalah narcissistic personality disorder atau gangguan kepribadian narsistik, atau yang kita sebut narsisme atau terlalu narsis. Tapi sebelum lanjut, penting untuk dipahami, video ini bukan untuk mendiagnosis siapapun. Kita tidak sedang memberi label kepada orang lain, kita tidak sedang memvonis orang, karena diagnosis NPD hanya bisa dilakukan oleh profesional. Video ini lebih bertujuan untuk membantu kita memahami batas antara percaya diri yang sehat dan sikap narsistik yang merusak. Karena kadang yang kita kira percaya diri ternyata ego, yang kita kira keberanian ternyata haus validasi, yang kita kira self love ternyata ketidakmampuan menghargai orang lain. Percaya diri adalah hal yang penting. Saya tegaskan kembali, percaya diri adalah hal yang penting, bahkan sangat penting. Tanpa percaya diri, seseorang akan sulit berkembang. Ia takut mencoba, ia takut salah, ia takut gagal, ia takut dinilai, dan akhirnya memilih diam meskipun punya potensi yang besar. Banyak orang gagal bukan karena tidak mampu, tetapi karena tidak cukup percaya diri untuk memulai. Orang yang percaya diri biasanya punya keyakinan bahwa dirinya mampu belajar, mampu berkembang, dan mampu menghadapi tantangan. Tapi kepercayaan diri yang sehat tidak membuat orang merasa lebih tinggi dari orang lain. Ia percaya pada dirinya, tapi tetap menghargai orang lain. Saya yakin saya bisa menyampaikan pendapat saya, tapi saya juga terbuka kalau ada masukan. Kalimat ini sederhana, tapi menunjukkan kedewasaan. Ada keberanian, tapi juga ada kerendahan hati. Ada keyakinan, tapi juga ada kesadaran bahwa dirinya tidak selalu benar. Karena harus kita ketahui, kebenaran dan kesempurnaan hanyalah milik Allah yang Maha segala-galanya. Berbeda dengan orang yang memiliki kecenderungan narsistik. Ia bukan hanya percaya bahwa dirinya mampu, ia merasa dirinya hanya harus dianggap lebih unggul, ia ingin dikagumi, ia sulit menerima kritik, ia merasa pendapatnya paling benar. Dan ketika ada orang lain yang berbeda pandangan, berbeda pendapat, berbeda perspektif,
Ia bisa merasa tersinggung, marah, atau merendahkan orang tersebut. Kalimatnya mungkin seperti ini, ide saya pasti paling benar, kalau mereka tidak setuju berarti mereka tidak paham. Nah, supaya lebih mudah dipahami, kita lihat perbedaannya dalam tabel sederhana berikut. Dari tabel ini, kita bisa belajar bahwa perbedaan antara percaya diri dan NPD bukan hanya soal berani tampil, karena orang percaya diri dan orang narsistik bisa sama-sama terlihat berani, mereka bisa sama-sama bicara lantang, punya ambisi besar, dan terlihat yakin dengan dirinya sendiri. Tapi yang membedakan adalah isi di balik sikap itu. Orang yang percaya diri melihat dirinya punya nilai tapi tetap sadar bahwa orang lain juga punya nilai. Orang lain juga bisa. Sedangkan orang dengan kecenderungan narsistik sering merasa dirinya lebih istimewa, lebih penting, dan harus lebih dikagumi daripada orang lain. Disinilah perbedaan mulai terlihat. Percaya diri membuat seseorang bertumbuh, narsisme membuat seseorang ingin lebih atau ingin dilihat lebih tinggi. Percaya diri membuat seseorang berani mencoba, narsisme membuat seseorang ingin selalu menang. Percaya diri membuat seseorang tetap bisa belajar, narsisme membuat seseorang sulit mengakui kesalahan. Percaya diri membuat seseorang mampu berdiri tegak. Narsisme membuat seseorang merasa harus berdiri di atas orang lain. Dan ini sering tidak kita sadari. Di dunia nyata, banyak sikap narsistik terlihat seperti percaya diri. Misalnya, ada orang yang selalu memotong pembicaraan orang lain. Kita mengira dia komunikatif, padahal bisa jadi dia tidak memberi ruang kepada orang lain. Ada orang yang selalu ingin pendapatnya dipakai, kita mengira dia tegas, padahal bisa jadi dia tidak mau mendengar. Ada orang yang tidak mau disalahkan, kita mengira dia punya prinsip, padahal bisa jadi dia tidak siap bertanggung jawab. Ada orang yang selalu ingin dipuji setelah melakukan sesuatu, kita mengira dia hanya butuh apresiasi, padahal bisa jadi dia sangat bergantung pada validasi tersebut. Di sisi lain, ada orang yang tenang, tidak banyak bicara, tapi ketika dibutuhkan ia berani tampil, ia tidak sibuk menunjukkan dirinya hebat, tapi pekerjaannya jelas. Ia tidak banyak menuntut pujian, tapi kontribusinya nyata. Orang seperti ini sering justru lebih percaya diri daripada orang yang selalu ingin terlihat percaya diri. Karena percaya diri yang matang tidak selalu berisik. Kadang percaya diri itu tenang, kadang percaya diri itu tidak perlu banyak membuktikan. Kadang percaya diri itu terlihat dari cara seseorang tetap stabil meskipun tidak menjadi pusat perhatian. Masalahnya di era media sosial, batas antara percaya diri dan narsisme semakin kabur. Kita didorong untuk menunjukkan pencapaian, membangun citra, memperlihatkan gaya hidup, dan menampilkan sisi terbaik dari diri kita. Sebenarnya semua itu tidak salah. Personal branding tidak salah, menampilkan karya tidak salah, menceritakan proses tidak salah, memiliki ambisi juga tidak salah, membangun nama baik juga tidak salah. Yang salah jika personal branding hanya bentuk sebagai pencitraan. Yang menjadi masalah adalah ketika seseorang mulai merasa bahwa nilai dirinya hanya bergantung pada pujian orang lain. Ketika hidupnya mulai dikendalikan oleh like, komentar, validasi, dan pengakuan, ia bukan lagi membangun diri, ia membangun citra. Ia bukan lagi ingin berkembang, ia hanya ingin terlihat hebat. Ia bukan lagi bertanya apa yang bisa saya perbaiki, tapi bertanya kenapa orang tidak memuji saya, kenapa orang tidak mengapresiasi saya. Ia bukan lagi bertanya apa manfaat yang saya berikan, tapi bertanya kenapa saya tidak menjadi pusat perhatian. Orang percaya diri tidak selalu butuh panggung, tapi orang narsistik sering merasa harus menjadi pusat perhatian. Orang percaya diri tetap bisa bahagia ketika orang lain berhasil, tapi orang narsistik sering merasa terancam ketika orang lain lebih bersinar. Orang percaya diri bisa berkata, dia hebat, saya bisa belajar darinya. Tapi orang narsistik mungkin berkata, dia biasa saja, saya lebih pantas mendapat perhatian. Saya lebih bisa daripada dia, saya lebih baik daripada dia. Perbedaan ini halus, tapi penting.
Salah satu tanda percaya diri yang sehat adalah kemampuan menerima kritik. Orang percaya diri tidak selalu nyaman saat dikritik. Tidak ada orang yang benar-benar suka dikritik. Kritik tetap bisa membuat kita tidak enak hati. Tapi orang yang percaya diri masih bisa berpikir, apakah ada yang bisa saya perbaiki dari kritik ini? Ia tidak langsung hancur ketika dikritik. Ia tidak langsung menyerang balik. Ia tidak langsung menyalahkan orang lain. Ia tidak langsung merasa semua orang membencinya. Ia bisa membedakan antara kritik yang membangun dan hinaan yang tidak perlu didengar. Sedangkan orang dengan kecenderungan narsistik sering melihat kritik sebagai serangan terhadap harga dirinya. Kritik kecil bisa terasa seperti penghinaan besar. Ia bisa menjadi defensif, menyalahkan orang lain, atau bahkan membalikkan keadaan agar dirinya tetap terlihat benar. Misalnya ketika diberi masukan, orang percaya diri mungkin berkata, terima kasih, saya coba pertimbangkan. Tapi orang narsistik bisa berkata, kamu siapa berani mengkritik saya? Kamu tidak tahu apa-apa. Kamu iri dengan saya. Kamu tidak paham level saya. Di titik ini kita bisa melihat bahwa percaya diri yang sehat memiliki fondasi yang kuat. Fondasinya adalah kesadaran diri. Ia tahu kelebihannya, tapi juga sadar kekurangannya. Ia berani tampil, tapi juga mau belajar. Ia punya prinsip, tapi tidak menutup telinga dari masukan. Sementara narsisme sering dibangun di atas fondasi yang rapuh. Di luar terlihat kuat, tapi di dalam sangat bergantung pada pengakuan. Di luar terlihat percaya diri, tapi sebenarnya sudah mudah terluka ketika tidak dipuji. Di luar terlihat hebat, tapi tidak tahan ketika ada orang lain yang lebih dihargai. Itulah mengapa narsisme sering tampak seperti percaya diri, padahal sebenarnya berbeda. Percaya diri itu tenang, narsisme itu gelisah ketika tidak diperhatikan. Percaya diri tidak perlu merendahkan orang lain. Narsisme sering meninggikan dirinya dengan mengecilkan orang lain. Seperti kata pepatah, orang di gunung merasa melihat orang lain kecil. Dia tidak sadar bahwa semua orang di bawah melihat dia kecil di atas. Percaya diri sadar bahwa dirinya bernilai. Sedangkan narsisme merasa dirinya hanya bernilai jika dianggap paling istimewa. Contoh sederhananya begini. Ada dua orang yang sama-sama tampil berbicara di depan umum. Orang pertama tampil dengan persiapan, ia menyampaikan gagasan dengan baik. Setelah selesai ia mendengarkan masukan. Ia senang jika audiens terbantu. Jika ada kritik ia mencatat. Jika ada orang lain yang lebih bagus ia belajar. Orang kedua juga tampil dengan berani, tapi setelah selesai ia hanya ingin dipuji. Ia tidak suka kalau ada orang yang memberi saran. Ia merasa semua orang harus mengakui bahwa dirinya paling bagus, paling hebat, paling baik. Jika ada orang lain yang tampil lebih baik, ia merasa tersaingi, bahkan mungkin mulai mencari celah untuk menjatuhkan. Dari luar, keduanya sama-sama terlihat percaya diri. Tapi dari dalam motivasinya berbeda. Yang satu ingin memberi nilai, yang satu ingin divalidasi. Yang satu berani karena punya tujuan, yang satu tampil karena butuh pengakuan. Contoh lain dalam sebuah kelompok kerja atau kelompok lain. Ada seseorang yang percaya diri, ia berani mengambil tanggung jawab, ia menyampaikan ide, ia mengatur strategi. Tapi ketika ada anggota lain memberi masukan, ia mendengar. Ketika idenya kurang tepat, ia tidak malu untuk memperbaiki, tidak malu untuk menerima masukan, tidak malu untuk mengakui kesalahan, kekurangan idenya ini, celah-celah itu. Ketika ada anggota lain yang lebih ahli, ia memberi ruang. Itu percaya diri. Tapi ada juga orang yang ingin semua keputusan mengikuti maunya. Ia tidak suka dibantah, ia merasa paling berjasa, ia ingin dipuji sebagai orang paling penting. Ketika kelompok berhasil, ia merasa itu karena dirinya, tapi ketika kelompok gagal, ia menyalahkan orang lain. Sementara kelompok itu dia yang memimpin. Itu bukan lagi percaya diri yang hebat, atau itu bukan lagi percaya diri yang sehat. Itu ego yang ingin selalu menang. Disinilah kita perlu jujur kepada diri sendiri. Ketika kita ingin tampil, apakah karena kita ingin berbagi manfaat atau hanya ingin dipuji?
Ketika kita ingin sukses, apakah karena ingin berkembang atau hanya ingin membuktikan bahwa kita lebih hebat dari orang lain? Ketika kita dikritik, apakah kita mencoba memahami atau langsung merasa diserang, lalu kita bersifat defensif, bertahan, membela diri? Ketika orang lain berhasil, apakah kita ikut senang atau justru merasa iri dan terancam? Ketika kita membantu orang lain, apakah karena benar-benar ingin membantu atau karena ingin terlihat baik? Ketika kita memberi pendapat, apakah karena ingin mencari kebenaran atau hanya ingin menang dalam pembicaraan, hanya ingin menang dalam berdebat? Pertanyaan-pertanyaan ini penting karena kadang musuh terbesar kita bukan kekurangan kemampuan, tapi ego yang tidak mau dikoreksi, ego yang tidak dikontrol, ego yang lepas kendali. Percaya diri yang sehat harus ditemani oleh kerendahan hati, karena tanpa kerendahan hati, percaya diri bisa berubah menjadi kesombongan. Dan tanpa empati, keberanian bisa berubah menjadi sikap meremehkan orang lain. Empati adalah salah satu pembeda besar antara PD dan NPD. Orang yang percaya diri masih mampu memahami perasaan orang lain. Ia bisa berbicara tegas tanpa menghina. Ia bisa berpendapat, ia bisa berbeda pendapat tanpa merendahkan orang lain. Ia bisa menang tanpa mempermalukan. Sedangkan narsisme sering membuat seseorang sulit melihat orang lain sebagai manusia yang punya perasaan, perjuangan, dan nilai. Orang lain sering hanya dilihat sebagai penonton, pesaing, atau alat untuk memenuhi kepentingannya. Sebagai contoh, ketika kita musyawarah untuk mencari mufakat, mungkin banyak dari kita yang merasa ingin didengar, tetapi tidak mau mendengar. Banyak dari kita yang merasa jika berbeda pendapat, berarti cara berpikir dia yang salah. Banyak kita yang tidak mau mendengar omongan orang lain secara lengkap, dan lain sebagainya. Yang padahal tujuan musyawarah adalah untuk mufakat, untuk mencari solusi, untuk problem solving. Padahal semakin dewasa seseorang, semakin ia sadar bahwa hidup bukan hanya tentang dirinya. Ada keluarga, ada teman, ada pasangan, ada tim, ada masyarakat, ada banyak orang-orang lain. Ada orang-orang lain yang juga punya ruang untuk tumbuh. Ada orang lain yang juga bukan hanya NPC. Mereka punya hidup mereka masing-masing dan mereka adalah figur di hidupnya mereka masing-masing. Mereka adalah tokoh di hidup mereka masing-masing. Maka percaya diri yang sehat bukan hanya tentang mengatakan saya hebat, tapi juga mampu mengatakan saya masih belajar. Bukan hanya saya layak dihargai, tapi juga harus menghargai orang lain. Lalu bagaimana cara membangun percaya diri tanpa jatuh ke narsisme? Pertama, kenali kelebihan diri tanpa menolak kekurangan. Di setiap kelebihan pasti ada kekurangan, di setiap kekurangan pasti ada kelebihan. Tidak perlu pura-pura sempurna. Orang yang benar-benar kuat bukan orang yang tidak punya kelemahan, bukan orang yang tidak mempunyai celah, tapi orang yang berani mengakui kelemahannya dan tetap mau berkembang. Kedua, belajar menerima kritik. Tidak semua kritik benar, namun tidak semua kritik harus ditolak. Kadang yang membuat kita berkembang justru masukan yang awalnya tidak enak didengar, tetapi memiliki impact yang besar di hidup kita. Terkadang kita tidak menyadari itu. Ketiga, jangan membangun harga diri hanya dari pujian. Pujian itu menyenangkan, tepuk tangan itu baik, tepuk tangan tapi juga bisa menjatuhkan kita. Ingat, nyamuk mati karena tepuk tangan. Tetapi bukan berarti pujian itu tidak baik. Pujian juga bisa memotivasi. Karena kalau hidup kita bergantung pada tepuk tangan orang lain, kita akan mudah hancur ketika dunia diam. Kita hancur ketika dunia tidak mengapresiasi. Kita hancur ketika dunia tidak memperhatikan kita. Keempat, latih empati. Saat berbicara, pikirkan perasaan orang lain. Saat berhasil, ingat bahwa mungkin ada orang lain yang membantu. Bukan hanya mungkin, karena secara agama kita mengenal konsep la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya upaya kita selain karena pertolongan Dia.
Tidak ada, kita bukan siapa-siapa. Allah lah yang menggerakkan kita. Kelima, fokus pada kontribusi bukan sekadar cerita. Tanya kepada diri sendiri, apa manfaat yang saya berikan, bukan hanya bagaimana orang melihat saya. Karena pada akhirnya percaya diri yang sehat tidak membuat kita sibuk terlihat hebat. Percaya diri yang sehat membuat kita berani melakukan hal yang bermanfaat meskipun tidak selalu mendapat pujian, meskipun tidak terlihat orang. Dan inilah pesan pentingnya, jangan takut menjadi percaya diri. Dunia tidak membutuhkan orang yang terus mengecilkan dirinya sendiri. Jangan berkecil hati, jangan merasa rendah diri. Yang dibutuhkan hanya rendah hati, humble, bukan rendah diri. Dunia membutuhkan orang-orang yang berani berpikir, berani berkarya, berani tampil, dan berani mengambil peran. Tapi di saat yang sama jangan biarkan percaya diri berubah menjadi sebuah ego. Jangan sampai keberanian membuat kita tuli terhadap nasihat. Jangan sampai self love atau mencintai diri sendiri membuat kita lupa menghargai orang lain. Jangan sampai keinginan untuk sukses membuat kita kehilangan empati. Karena percaya diri yang sejati tidak perlu merendahkan siapapun. Ia cukup berdiri tegak tanpa membuat orang lain merasa kecil. Percaya diri yang matang tidak berkata aku lebih baik dari semua orang, tapi berkata aku punya nilai, aku punya potensi, dan aku akan terus belajar. Aku akan terus evaluasi, aku akan terus berusaha untuk berkembang, aku akan terus berusaha untuk lebih baik. Saya akan berusaha untuk melakukan yang terbaik dan sebagainya. Jadi perbedaan PD dan NPD bukan hanya terlihat dari seberapa berani seseorang tampil, tapi dari bagaimana ia memperlakukan orang lain, bagaimana ia menerima kritik, bagaimana ia merespon keberhasilan orang lain, dan bagaimana ia melihat dirinya sendiri. Percaya diri adalah kekuatan, tapi narsisme adalah jebakan. Percaya diri membuat kita bertumbuh, narsisme membuat kita terjebak dalam kebutuhan untuk selalu dikagumi, untuk selalu divalidasi. Maka bangunlah percaya diri, tapi jaga hati agar tetap rendah. Beranilah tampil, tapi tetap mau belajar. Cintailah diri sendiri, tapi jangan lupa menghargai manusia lain. Karena versi terbaik dari diri kita bukanlah yang ingin dipuji, tetapi yang paling siap bertumbuh dan memberi manfaat.